Oke, selamat siang semuanya, selamat siang Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya akan menjelaskan apa yang menjadi materi kelompok kami, yaitu tentang masalah peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Nah, saya akan membahas yang pertama itu, apa itu masalah. Kita secara umum mengetahui masalah itu adalah suatu hambatan untuk kita mencapai goals atau tujuan dari suatu pendidikan itu. Nah, secara spesifik definisi masalah adalah masalah peserta didik adalah suatu kondisi yang dialami oleh peserta didik yang dapat menghambat proses belajar dan perkembangan mereka. Masalah ini dapat berupa kesulitan akademik, sosial, emosional, dan juga masalah fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari hasil yang sudah saya buat, saya akan membahas yang pertama itu ada jenis-jenis masalah peserta didik, yang kedua ada faktor penyebab masalah yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang ketiga ada strategi dan penanganan masalah, baru yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama itu jenis-jenis masalah peserta didik. Secara umum sebenarnya masalah peserta didik itu kurang lebih ada 4 masalah, namun saya mengambil ada 9 masalah peserta didik karena kita tahu bagaimana kemampuan dan sifat karakteristik siswa yang begitu beragam, sehingga saya mengambil sampai 9 masalah. Yang pertama itu adalah masalah akademik. Ini menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh peserta didik, baik dari jenjang SD, SMP ataupun SMA, yang dimana masalah akademik ini yaitu kesulitan dalam memahami materi pelajaran, kesulitan dalam mengikuti pelajaran, ataupun kesulitan dalam mendapatkan prestasi akademik yang diharapkan. Contohnya itu peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika, juga yang membuat sehingga nilai matematika beberapa siswa itu tidak optimal, bahkan juga tidak mencapai standar kelulusan minimum. Dan yang kedua itu ada masalah sosial, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam berinteraksi dengan teman, baik itu beradaptasi dengan aturan dan lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga itu ada masalah emosional, yaitu masalah yang dihadapi peserta didik dalam mengelola emosi, baik itu dalam menghadapi stres maupun dalam mengatasi perasaan negatif yang sering ditimbulkan oleh karena pergaulan, baik itu teman, bahkan lingkungan di dalam kelas, bahkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang keempat itu ada masalah fisik. Masalah ini lebih general ke setiap karakteristik siswa, yaitu masalah ini adalah kesulitan siswa dalam melakukan aktivitas fisik, baik itu karena siswa mengalami keterbatasan secara fisik ataupun memiliki kebutuhan khusus sehingga menghambat dalam proses pendidikan siswa. Nah, yang kelima itu ada masalah psikologis. Masalah psikologis ini adalah kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mengelola pikiran, dalam mengelola perasaan, dan juga dalam berperilaku sesuai norma-norma yang ada. Contohnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam mengelola stres, memiliki perasaan yang tidak percaya diri, dan kesulitan mengatasi kecemasan. Oke, yang keenam itu ada masalah motivasi, yaitu kurangnya semangat dalam belajar, juga kesulitan dalam mencapai tujuan, bahkan kesulitan dalam mengembangkan potensi diri. Nah, yang ketujuh itu ada masalah komunikasi, yaitu kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengungkapkan pikiran ataupun perasaan, baik itu lewat komunikasi secara langsung, secara lisan kepada teman, kepada guru, yang ditimbulkan oleh kurangnya atau ketidakpercayaan diri siswa itu. Yang kedelapan ada masalah adaptasi. Nah, ini adalah masalah yang bercabang karena di mana kesulitan beradaptasi siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekolah, baik itu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada, bahkan juga dengan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang belum ia
dia temui. Dan juga kesulitan dalam beradaptasi dengan stres ataupun tekanan-tekanan yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir itu ada masalah konsentrasi, yaitu kondisi di mana siswa mengalami kesulitan dalam fokus saat belajar, yang membuat siswa tersebut tidak mendengarkan apa yang guru itu jelaskan, sehingga dia kesulitan berkonsentrasi. Nah, selanjutnya itu kita turun ke faktor penyebab masalah peserta didik. Nah, saya mengambil dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di faktor internal yang pertama itu ada penyebab fisiologi, yaitu masalah kesehatan fisik. Ini yang internal, yaitu seperti gangguan tidur, gangguan pencernaan, masalah hormonal yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa saat belajar. Bahkan juga ada gangguan kesehatan seperti demam, sakit kepala yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dan nutrisi seimbang, sehingga menghambat dan tidak membuat siswa belajar dengan maksimal. Yang kedua itu faktor internal, ada faktor psikologi, yaitu gangguan kesehatan mental seperti adanya kecemasan siswa yang berlebihan, ataupun depresi, ataupun gangguan suasana hati yang dapat mengganggu kemampuan siswa dalam belajar dan berinteraksi secara sosial. Juga psikologi, siswa menimbulkan rasa takut berbuat salah. Nah, seringkali siswa itu merasa takut untuk mencoba hal baru, bahkan dia takut untuk berbicara di depan umum karena dia takut merasa salah dan takut diasingkan oleh teman-temannya. Nah, masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal pertama saya mengambil yaitu faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor lingkungan itu dari keluarga, yaitu dimana dinamika keluarga seperti adanya konflik rumah tangga, juga ada tekanan dari orang tua, ataupun kurangnya dukungan yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan prestasi akademis siswa. Juga lingkungan yang kedua itu ada lingkungan sosial saat di sekolah yang tidak nyaman, seperti adanya hubungan antar teman yang toksik, bahkan adanya bullying yang dialami oleh siswa, sehingga membuat dia merasa tertekan dan juga kesulitan dalam menghadapi stres yang dia terima. Juga faktor eksternal yang kedua itu ada instrumental, yaitu faktor yang mempengaruhi dan menghambat peserta didik untuk boleh mencapai tujuan pendidikan, yaitu instrumen, yaitu kurangnya fasilitas pendukung yang ada di sekolah, seperti kurangnya fasilitas belajar seperti buku, seperti perpustakaan yang baik, juga kurangnya akses teknologi untuk mencari apa yang diperlukan dalam pembelajaran, sehingga menghambat proses pembelajaran. Juga kurangnya sarana dan prasarana di sekolah dapat menghambat proses belajar dan mengajar. Nah, dari jenis-jenis masalah dan faktor penyebab, saya mengambil strategi dan penanganan akan masalah tersebut. Yang pertama, untuk masalah akademik, siswa dapat mengikuti tambahan bimbingan belajar. Yang kedua, siswa dapat membuat rencana belajar, dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan media internet dengan bijak untuk belajar. Nah, untuk strategi masalah sosial, yang pertama, siswa dapat memilah dan memilih pergaulan yang baik dan mendukung untuk proses belajarnya. Dan juga siswa dapat mengikuti komunitas atau kelompok sosial yang positif. Nah, yang ketiga, siswa dapat ikut serta dalam kegiatan sosial yang ada di sekolah. Nah, untuk strategi masalah emosional, yang pertama itu siswa harus melatih kontrol emosi mulai dari rumah. Ini juga menjadi tanggung jawab oleh orang tua. Yang kedua itu, untuk mengontrol emosional adalah berikan afirmasi positif kepada diri sendiri, terus memberikan penguatan kepada diri sendiri. Yang ketiga, siswa harus mampu
belajar untuk menghargai keputusan orang lain, baik keputusan teman-temannya ataupun keputusan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya adalah strategi untuk masalah fisik. Yang pertama itu untuk menjaga kondisi kesehatan siswa dan orang tua harus yang pertama melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kesehatannya tidak terganggu. Yang kedua itu siswa harus membiasakan gaya hidup yang sehat. Dan ketiga, siswa harus mendorong aktivitas fisik yang konsisten dan teratur. Nah, yang kelima ada strategi masalah untuk psikologis. Nah, yang pertama itu meningkatkan confidence atau meningkatkan kepercayaan diri siswa yang membuat dia tangguh dan kuat akan keputusannya, sehingga ketika ada gangguan-gangguan dari teman ataupun dari lingkungan sekolahnya, ia tidak mudah goyah dan tidak mudah depresi. Yang kedua itu gangguan psikologis dapat diatasi dengan mengembangkan keterampilan coping stress. Juga strategi masalah psikologis dapat dicegah dan diatasi dengan pola asuh orang tua yang benar dan mendukung. Nah, selanjutnya strategi masalah motivasi. Nah, untuk motivasi siswa harus mengoptimalkan dan selalu berada di lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang kedua, libatkan siswa secara aktif. Nah, ini juga menjadi peran guru dan juga orang tua untuk boleh terus memainkan peran siswa, tidak mengabaikan siswa, semuanya boleh berperan aktif di kelas, tidak ada yang terabaikan. Nah, yang ketiga itu memberikan umpan balik dan apresiasi. Selalu memberikan umpan balik dan juga pujian apresiasi kepada siswa setiap kali mencoba menjelaskan, menjawab instruksi guru. Nah, yang ke-7 itu ada strategi masalah komunikasi. Yang pertama, mendorong peserta didik berani mengekspresikan diri. Yang kedua itu memberikan ruang dan kesempatan siswa untuk berbicara, untuk mendengar dan memahami instruksi. Nah, yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bahasa yang baik dan sopan saat di sekolah. Nah, yang ke-8 strategi masalah adaptasi. Yang pertama, mendorong keberanian mengenali lingkungan baru. Yang kedua, mendorong pola pikir yang berkembang. Nah, siswa terus beradaptasi dengan bantuan perangkat sekolah untuk boleh mengembangkan ide-ide ataupun keterampilan minat bakat yang ia miliki. Nah, yang ketiga itu sikap fleksibilitas dan tidak terpaku satu lingkungan. Nah, ini juga membuka ruang kepada siswa-siswa untuk beradaptasi dan juga mengembangkan potensi dirinya. Nah, yang terakhir itu strategi dalam menghadapi masalah konsentrasi. Yang pertama itu pastinya melatih fokus dan mental siswa. Yang kedua, adanya pengelolaan lingkungan sekolah yang kondusif. Nah, ini juga menjadi tugas seluruh perangkat sekolah, juga guru dan orang tua, sehingga memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membuat siswa tidak terganggu konsentrasinya. Nah, yang ketiga itu adanya gaya hidup sehat seperti jam tidur yang cukup dan juga sarapan sebelum sekolah juga membuat konsentrasi siswa dapat terjaga selama proses pembelajaran. Nah, dari semua materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi siswa di berbagai tingkat pendidikan baik TK, SD, SMP maupun SMA dapat berdampak pada kesejahteraan dan kemampuan mereka untuk belajar. Untuk menangani masalah ini, siswa dapat menggunakan pendekatan individual, baik itu dengan tambahan bimbingan belajar, juga membuat lingkungan sekolah yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya diperlukan kolaborasi antar sekolah dan juga orang tua sangat penting karena keduanya saling memiliki peran yang penting untuk membantu siswa mengoptimalkan potensi dirinya dan juga mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar sehingga peserta didik dapat belajar dengan optimal. Baik, sekian presentasi saya tentang
berbagai masalah peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Sekiranya penyampaian saya dapat diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.